Halo, Assalamualaikum. 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 Nah, ini memang konten gak ada openingnya gue. Ya terserah lah bagi penikmat, tapi orang-orang tahu lah gue hari ini lagi bayaran Fajar Suci 11. Fajar Mukti. Fajar Mukti Suci 11. Suci 11. Sekarang Apa? gimana Om? Apa ini? Perasaanmu masuk suci, Jan? Perasaan sejujurnya sebenarnya di suci ini udah nggak begitu ngejar Bang Yo. Sebenarnya karena udah agak lama juga di stand up. Sebenarnya aku pengen hidup dari komedi dan ternyata sudah hidup kan sebagai penulis kreatif. Betul. Dalam segala apapun entah. Tapi tetap di komedi bidangnya. Nah, suci 9, 10 tuh silver. Ya 9, 10, 10 silver, suci 11. Ini udah kayak ya udahlah kalau ada kesempatan ikut, kalau enggak apa-apa. Aduh ya. Waktu itu. Terus di Surabaya, di Jogja ada audisi. Kan waktu itu aku lagi dulu sama Stephen Wongso. Stephen Wongso bilang, "Jar, coba aja suci." Lah kan kerja, enggak apa-apa, santai aja aku support katanya. Coba di Jogja, gagal. Gagal ya udahlah, balik kerja lagi. Di Surabaya udah enggak mau ngejar. Materimu bagus kata Stephen. Terus kejar aja Surabaya materi yang sama Bang Yo. Lolos. Akhirnya panjang ya udahlah. Nah, untuk perasaan di suci ini ya senang, tapi juga ini kayak ngerasa harus tanggung jawab juga di dalam sini gitu. Nggak mau terlalu berlarut-larut euforia. Sebetulnya ini kayak hanya ngejawab satu rasa penasaran aja ya. Iya Bang Yo. Aduh, mirip-mirip kayak gue tuh. Gitu Bang Yo juga. Gue tuh 6 gagal, 7 gagal. 8 pecah tapi nggak di-cut, tapi nggak dapet golden. Nah, 8 ini sakit hati gede banget. Sumpah, sakit hati aku. Aku tuh kalau 8 nih, aku pulang naik motor dari audisi Jakarta. Karena aku audisi nggak pernah tempat lain ya, selalu Jakarta. Pulang dari tempat audisi dari Kompas. Itu sepanjang jalan, motor keluar dari Kompas, nangis aku sampai rumah. Nangis ya. Segitu kerasa. Anjing. Kok gue tadi cuma dapat terima kasih ya? Gue ngerasa gue kayaknya nih di terbaik gua gitu saat itu. Gua pulang tuh, gua meluk anak gua nangis. Anjing, patah hati banget gua kayak. Nangisnya yang bersuara gitu. Kayak lu naik motor nih, ayo patah di sini jalan gitu kayak dia naik motor. Kayak kok gua enggak bisa masuk suci sih gitu. Jangan bener-bener kayak di lampu merah sempat berhenti karena kayak aman. Kayak gitu ada gitunya. Jangan bener-bener sesegukan nangisnya. Gue patah hati banget. Gue kalau ngomong itu masih agak harunya gitu kayak. Anjing, kok susah sih masuk suci gitu buat tuh. Terus tapi itu yang ngebuat gue kayaknya udahlah, gue nggak mau suci lah gitu. Terus gue akhirnya makanya gue bikin Sohibul Diksi. Bikin 2 Anak Cukup sama Patra Gumala. Istilahnya sampai itu dua-dua bisa jadi sesuatu gitu. Gue tuh cuman pengen ngebuktiin bahwa gue tanpa kompetisi gue nih komik bertumbuh lah gitu. Nah, untungnya ini sebelum masuk ke lo ya, ini karena lo ngomong hal yang sama sama gue. 9 itu, gue udah nggak mau audisi tadinya, udah nggak ada. Tapi ada rasa penasaran di gue tuh kayak, emang gue nggak bisa suci ya? Gitu. Setelah udah gue ngelewatin bikin Sohibul Diksi, 2 Anak Cukup, gue cuma penasaran. Jadi mentalnya bukan lagi yang kayak dulu lagi pengen banget masuk, nggak, tapi penasaran. Masa gue nggak bisa sih masuk suci gitu dengan kualitas yang gue punya pada saat itu gitu. Karena udah ngelewatin banyak hal gitu. Terus di saat itu juga ternyata entah kenapa kayaknya respon alam itu merespon semuanya. Pertama audisi Jakarta. Audisi Jakarta itu kondisi rumah gue, istri gue lagi pulang kampung. Jadi repi. Jadi kan itu kan pandemi, audisi online. Audisi Silver, gue tuh pakai ini cerita ya Allah naif, bukan naif, cerita sedih lah ini. Dulu gue punya handphone Motorola. Jadi ujung-ujungnya udah pecah-pecah gitu Jan. Bener-bener handphone busuk, bisa dibesarin tapi nggak bisa dikecilin. Bapak-bapak sapam ya udahlah, kebayang lah handphonenya kayak gimana tuh, kebayang. Audisi gue, jurinya Awe. Internetnya nyambung karena adek gue main cewek. Apa namanya kalau tethering. Ya Allah Tuhan. Sedihnya ya Allah Tuhan, sedih. Berarti kan nggak ada kuota kan? Nggak ada kuota, tethering sama adek gue. Silver tuh karena kita nggak pernah stand up depan layar, belepotan. Tapi Awe tahu kualitas gue, Bang Awe. Bang Awe tuh karena
sering liat off air. Kan dulu gue mandi market sama Mas Panji, pokoknya segala macam lah. Dia bilang gini, yo, lu tuh sebenarnya kalau secara sekarang ini kayaknya memang belum gitu. Tapi gue percaya lu tuh sebenarnya komik yang layak gitu. Makanya ini gue kasih silver buat lu. Tapi lu karena itu kayaknya selisihnya 2 hari apa 3 hari gitu untuk menuju golden ticketnya. Lu belajar ngomong depan handphone. Itu yang gue lakuin. Jadi gue tiap hari, karena kan nggak ada distraction, istri nggak ada, anak nggak ada. Sampai pas ini audisi golden itu terjadilah itu beneran. Dan ada cuman 2 punchline gede, terus Mas Panji ngasih golden. Nah itu tuh masuk tuh. Nah begitu masuk kan pandemi gitu Nah kayaknya semua elemennya tuh secara support system tuh kayaknya menuju gua untuk panjang di situ. Satu, gua satu-satunya orang nggak karantina, punya kesempatan lebih banyak untuk ketemu orang. Nah, ini kalau ngomongin masalah garisnya satu itu. Kedua, gua dengan capability gue yang gue punya, gue tahu gimana meres satu premis dari cuman sapam sampai sepanjang apapun, karena gue ada dibantu anak-anak Jakbar. Ada yang bantuin. Ketiga, lu tahu grand final itu hari di mana istri gue ulang tahun dan hari di mana seragam sapam berubah jadi coklat. Coba lu dikasih anugerah 2 untuk dua kali tampil dan lu punya 2 premis gede. Iya. Ya itulah dia anjing. Semesta memang. Iya. Dan moga lu mendapatkan itu menurut gua. Amin. Biasanya kayak gini yang karena menurut gua orang kalau masuk suci dibilang gua mah ini apa namanya? Ya udah gua jawab rasa penasaran awalnya. Tapi begitu masuk di dalam, masa nggak menang? Gitu, ada ego itunya. Api itu nyala lagi loh. Apinya nyala lagi kan? Karena kok teman kompetitifnya ketemu terus gitu. Iya. Skalanya kan cuma segitu orang aja. Masa mau tampil jelek kan gitu. Ada ego itunya. Tampil bagus mulu, final gitu kayaknya. Aku mengamini itu Bang. Yang masuk suci angkatan itu orang yang udah nggak, ambisinya tuh udah nggak segede waktu berapi-api waktu masih muda di komunitas. Orang lama-lama Bang Iya. Yang ya udah nothing tulus, menghibur. Gabung jadi si 11 ini. Jadi tapi ketika masuk ya jadi singa-singa semua. Gitu. Monster. Iya, tapi kan ini sejarah Bijar. Ya, Bang Yo. Jujur gua tuh tahu Fajar Mukti, tapi ya kita kan lintasan ketemunya gitu-gitu aja kan. Kayak open mic gitu kadang-kadang ya. Jadi memang interesting, gua sama Beat lu tuh nggak terlalu tahu banyak gitu. Iya Bang Yo. Tapi pre-show itu menurut gua memang itu yang membuat gua anjir, ini orang kok bagus ya gitu. ada ya namanya karena jarangnya ketemu dan jarangnya ngelihat. Mata ngelihat ya pre-show itu. Cuman lo tau lah ini kita juga take jam 2 pagi ya. Betul, di sini. Gua harusnya kan kalau sejarah Beat 2.16. Tuh mau 2:30 pagi. Jadi gue tuh interesting beatnya tuh kayak harusnya kan kalau ini kan gue ngapalin beat lu ini kayaknya lu dah gitu. Gue karena gue nggak sempet lagi untuk ngebadanin beat lu gitu. Beatnya gimana sih waktu gue juga lupa inget. Ini aku juga nggak bisa persis ya Bang Yo. Nggak apa-apa. Karena ada yang sekali pakai. Iya nggak apa-apa. Jadi aku bukanya gini, halo assalamualaikum. Kamu pikir bapak bangga kamu ngelakuin kayak gini? Betul. Lebaran 2021 meja makan, bapak di seberang meja menatap mata saya dalam-dalam mengucap kalimat itu. Tangan kirinya menunjuk ke muka saya, tangan kanannya nastar. Ya gue inget lagi. Yang coklat ya, yang nanas habis. Oke, ya. Dan bapak marah punya alasan, nggak mungkin bapak marah hanya untuk mengisi waktu luang. Ngamuk asik nih. Gitu kan? Nggak mungkin gitu. Itu lanjut ke ini. Itu di tahun ke-7 saya ngelakuin stand up. Betul. Bapak kayaknya capek udah ngasih materi buat saya. Ngasih materi uang buat saya, malah beneran jadi materi. Ini tahun ke-5 saya kuliah, artinya molor. Aduh, lupa aku Bang Yo. Bener. Iya, pokoknya nggak apa-apa. Gua sampai situ pun nggak apa-apa. Tapi menurut gua sebenarnya
kalau kita bicara komedinya nih ya, Bang, sebagai sama-sama pelaku, sebenarnya gue tuh mesnya bukan sama punchline di beat itu. Sejujurnya ya, Bang. Itu no hard feeling ya. Gue mesnya bukan sama punchline, tapi mesnya adalah gimana ini orang kok bisa ya ini apa ya istilah mungkin ya terdengar kasar. Gue bukan terdengar kasar, kayak kok bisa ya stand up kayak gini gitu. Itu Bang Yo. Itu. Abang-abanganku di Malang nggak ada yang percaya sama materi itu. Iya. Jadi kayak gue tuh nggak punya interesting nama punchline-nya, tapi kok di kepala gue kok bisa stand up kayak gitu sih? Dan kenapa aku belum hafal juga Bang Yo? Itu bentukan paling baru soalnya. Itu bentukan itu belum pernah aku pakai di open mic. Nggak, oke. Sampai sini. Nih. Tapi itu ditemuin kapan formula kayak gitu? Di pre-show. Babi. Di pre-show. Sebelumnya nggak pernah aku pakai itu. Nah, kerasaannya udah lama. Bentuk materi aslinya nggak gitu. Bentuk materi aslinya tuh gini. Gara-gara stand up, prosesnya udah banyak. Tahun 2021 itu juara komedi tanpa ketemu Bang Radit. Juara stand up komedi Jawa Timur. Terus juara apa lagi gitu. Nah, tapi di tahun berikutnya, Bapak di Lebaran 2021, Bapak saya di seberang meja menatap saya dalam-dalam mengucap, kamu pikir Bapak bangga? Baru dialog, baru itu terus. Saya tatap matanya, sebenarnya gitu. Nggak berani dalam hati soalnya. Tapi tahun berikutnya saya lolos Liga Komunitas. Liga Komunitas, dia bikin story Liga Komunitas, saya balas berhenti di situ sebenarnya beatnya. Oh, itu pembaruan lagi. Nah, waktu pre-show, aku ini kayaknya menarik dah kalau aku bikin bentuk membuka stand up dengan dialog. Tidak ada satupun komik. Ini egoku ya. Kan baru juga bilang Fadil terlalu peduli estetika gitu. Makanya mikir estetikanya kayak gimana kalau aku buka dengan dialog. Terus aku ada ego itu sebenarnya terusan materinya kan Bapak saya tuh yang peduli pendidikan. Yang harusnya lebaran maaf-maafan, tiba-tiba dia nge-ferry Irwandikan suasana. Nah, itu kan kena waktu di pre-show. Nah, itu majas baru yang belum pernah dipakai komik Indonesia, menurutku. Nggak apa-apa kan ini kan dasarnya penemuan kan. Nah, dialog dan majas nama orang menjadi kata sifat untuk suasana itu belum pernah dipakai. Nah, ketika aku bawa materi itu, kalaupun nggak lolos, aku seneng karena, berhasil nih kayak gitu. Itu eksperimen juga. Tapi bajingan juga sih eksperimennya ditaruh di pre-show gitu kan, kayak taruhannya nyawa kan itu kan ya. Taruhannya mau masuk atau enggak gitu kan. Dan kalau nggak kena di atas, ke bawah hancur Bang. Itu kan teatrikal sekali kan. Iya. Itu kan kayak dialog-dialog drama ya sebenarnya kan ya. Aku sengaja tuh. Karena waktu nulis itu aku ngebayangin panggung Bang. Kayak ntar berarti kamera ada 5 di tengah master, aku ntar menatap kamera master, juri di kiri, aku akan halo assalamualaikum biasa, langsung ku tatap ke tembak kamera, nggak peduli penonton. Jadi aku nulis sambil ngebayangin situasi di pre-show. Langsung set. Makanya bagus banget karena ngebaderinya udah gitu. Iya. Itu eksperimen sih. Dan kayak obrolan kita ya kan beberapa kali memang semenjak gue juga terlibat di Suci 11 sebagai kombut, kan gue suka bilang sama lo, Jar, pre-show lu itu menurut gue penempatan sikapnya semua bener. Kan gue selalu ngomong gitu kan beberapa kali sama lu. Itu lo ngisinya gimana Jar? Maksud gue, anjing ini gue sebenarnya ya, ini gue juga otak gue mau pecah sebenarnya nih. Gue karena lu sempat jadi obrolan gue sama Ate sama siapa ya gitu. Kayak gue tuh kayak mikir, ini si brengsek nih gimana naroknya ya? Kan kalau gue nih stand up, gue tahu nih, ini line-nya gue marah nih, ini line-nya gue cengengesan, ini line-nya ini. Kalau materi lo itu diisi sikapnya gimana ngisi sikapnya? Keresahan aslinya kan ini aku yang belum lulus, Bapak neken aku sekarang lulus. Iya, itu premis kan. Bapak menyalahkan seni stand up yang kulakuin karena tidak lulus. Itu pokoknya udah kesimpan dan bentuk materi lamanya adalah aku nge-counter Bapak lewat prestasi masuk Liga Komunitas. Yang mana di materi pre-show timeline-nya aku geser ke Golden Ticket. Nah, keresahan itu Bang Yo. Sebenarnya itu doang kan. Karena aku tarik sini, tapi aku punya karakter bahasa Indonesia. Oh iya, based on-nya ya. Aku pengen ya. Kenapa Fajar bisa ngomong sebaku itu dan seteatrikal itu? Harus ada alasannya nih.
menurutku. Nah, karena background bapak pendidikan, jadi motifnya bapak aku kuliah bahasa Indonesia karena pendidikan itu. Makanya yang sebenarnya kerasanya segini, gue nangkep. Aku pisah ini buat closing ke kantornya. Yang tengah buat persona bahasa Indonesia. Oh, emang udah dipersiapin ya. Dan gue tuh sekarang jadi paham gue. Mungkin ini sebenarnya kayaknya kalau sotoy-sotoyan ya ini ya. Lu entah ini di pikiran lu apa yang gue ucapin sama apa nggak di pikiran lu, kayaknya memang penempatan punchline-nya adalah di nada ya. Ya nada yang intonasi yang kayaknya memang orang kayak asing dengar kata-kata itu gitu. Kayaknya gue udah lama nggak dengar orang ngomong kayak gini gitu. Iya. Jadi ada efek kejutnya di situ-situ tuh. Kalau kata Bang Radit itu tidak lazim. Iya benar. Padahal kalau kita ngomongnya nggak wajar kan. Tapi Bang Radit itu ngomongnya tidak lazim dan aku mengamini itu Bang. Aku iya sih. waktu Bapak marah pasti beralasan bukan karena mengisi waktu luang. Kalau komik-komik biasanya kan Bapak marah tuh pasti ada alasannya nggak karena iseng kan gitu. Iya. Aku pilih itu. Karena berangkatnya anak bahasa Indonesia jadi penguasaan diksinya lebih banyak ya. Iya anjing sih. Tapi aku punya keresahan Bang Yo. Apa tuh? Aku belum bisa ngulangi formula itu lagi. Padahal itu udah ada di bayangan di SO1 SO2. Makanya SO1 SO2 aku turun kan. Aku udah ada premis kayak misi temanku. Poinnya ini, keresahannya adalah temanku menyalahkan stand aku karena aku nggak nikah-nikah. Karena waktu aku bilang selamat ya kamu udah nikah, selamat menunggu hidup. Terus dia bilang, oh ya Jar, makasih, kamu kapan nyusul? Makanya jangan stand up terus. Rasanya mirip tuh sama yang show. Mirip. Tinggal timelinenya itu kebuka dengan dialog atau kebuka dengan apapun itu, entah sama closingnya itu aku nge-counter si anak ini, baru isiannya belum bisa lagi. Iya sih. Ada premis yang lain juga aku punya temen dulu kerja di Kalimantan yang jadi materi SO3 juga di Kalimantan. Dia bilang, Jar kalau ntar kamu udah jadi di stand up, aku manajermu ya. Siap Mas, aku bilang gitu. Dan dia udah meninggal 2 tahun yang lalu. Itu premis kuat sebenarnya untuk meninggalnya di closing, kerasanya di depan. Bagus nah, lagi. Isiannya itu aku belum bisa ngulangin lagi. Iya sih. Gue emes aja sih gitu kayak brengsek kok ada. Ini kok ada lagi nih kayak ginian nih gitu. Gue sebagai saat itu yang nonton langsung itu pre-show itu. Emang bahkan Mas Mira Bang Yo. Aku agak teraga Bang Yo. Apa? Bahkan Mas Mira tuh waktu nonton pre-show aku salah Mas Mira. Jar. Iya Mas Mira. Kayaknya ketinggian pre-show-mu. Iya, beneran. Show 1 gimana kamu? Bensinmu masih enggak? Insya Allah Mas Mira gitu. Iya. Karena kalau mau Wira kan sama bahasa baku, cuman dia kan intonasinya puisi kan. Iya. Nah, ini kok ada orang bahasa baku, intonasinya dialog, brengsek banget anjir. Udah. Cuma kalau secara panjang kayak layer 1 gitu. Benar, iya. Kayak nastar gitu-gitu. Iya. Dan itu memang apa ya, kelemahanku, PR-ku memang di punchline seperti evaluasi Bang Radit akhir-akhir ini kan. Iya. Beset. Tapi gue jadi nges sih maksudnya. Berarti memang ya namanya komik tuh ada egonya sih memang. Iya, memang harus ada egonya. Iya. Di penulisan kan beat kan anak kan ya. Jadi memang harus ada egonya di situ. Kalau nggak punya egonya ya jadi beat biasa aja itu maksud gue. Bukan yang mau karena ada egonya jadi beat ini pengen lo kasih tampil di orang nih gitu kan, ada itunya memang. Tapi itu udah pernah kupikirkan Bang Yo. Sebelum dapat Golden bentukan itu dan belum pernah keluarin bentukan yang kubuka dengan dialog buat special show tadinya entah kapan kalaupun nggak suci. Udah ngebayangin ini Bang Yo, panggung gelap, lebih teatrikal lagi. Oke. Lampu dari depan. Ntar pas aku ngomong lampu pindah, gitu-gitu. Jadi kalau polo spot ngikut lah gitu. Iya. Tapi dapat panggung pre-show, ya udah itu aja dah gitu. Iya. Enggak, tapi ini lu pada saat nemuin formula itu sejujurnya kan gue selalu penasaran, lu di kepala lu berhayal apa sih gitu. Di kepala lu berhayal apa? Oh ini Bang Yo, kayaknya Bang Yo, yang belum pernah aku ceritain. Aku tuh di kampus komunitas teater. Oh pantes ya. Kebiasaan baca naskah, bedah naskah gitu kan, naskah sastra gue baca kayak. Dan nonton monolog. Aku sendiri belum pernah monolog, tapi punya teman-teman yang aktor monolognya bagus. Gimana coba
ilmu yang itu dicampur sama stand up. Oh. Manual kan tiba-tiba kadang aku tiba-tiba gitu kan. Iya. Bisa nih kayaknya gitu. Oh, lu kayak nangkap sesuatu yang beda aja nih. Ini terus lu combine lah gitu. Ini bisa kali masuk di stand up. Ada. Oh, berarti berangkat dari situ. Berhayal-berhayalnya kayaknya bisa nih. Terus berani nyoba. Nah, kata dulu bilang itu nggak ada open mic ya? Nggak ada. Yang bentukan pre-show kan? Nggak ada. Bajingan sih, emang terlalu berani sih itu tadi. Eksperimen. Anjir. Eksperimen. Tapi Jar, lu stand up dari tahun berapa, Jar? Kalau di stand up Indo Bojonegoro itu 2014 Bang Yo. Dan kebetulan aku salah satu inisiatornya. Oh, salah satu founder lah ya. Satu founder di stand up Indo Bojonegoro. Terus 2015 vakum kan di Kalimantan kerja tuh. 2016 kuliah di Malang, belum berani gabung Malang. Oh iya. Karena ya monster banyak, tegas kan. Terlalu monster Malang memang. Masih di Bojonegoro ya ngambil job kadang di Bojonegoro, kadang di Surabaya dengan nama stand up Indo Bojonegoro. Baru berani 2018. 2018 sampai sekarang. Masuknya Malang. Masuknya stand up Indo Malang. Oh. Oke, kita kalau ngomongin timeline dari 2014 sampai hari ini, ada nggak beat favorit lu yang lu suka banget kecuali beat pre-show ya? Kecuali pre-show ya? Karena pre-show itu menurut gua udah pasti favorit lu itu. Beat favorit di Malang tuh ada Bang, bentar aku pikir. Aduh, apa ya? Oh, Cobaan Rondo. Gimana tuh beatnya? Cobaan Rondo di show 3 keluar enggak apa Bang ya? Hah? Apa ya? Di show 3 keluar sih. Oh, yang ini apa namanya? Di Cobaan Rondo ada mitos. Ya enggak apa-apa. Jadi di Malang tuh ada wisata air terjun namanya Cobaan Rondo. Di Cobaan Rondo ada mitos kalau pacaran di sana bakal putus. Saya cerita itu ke pacar saya. Dia langsung ajak ke sana. Dan beneran kita putus, pokoknya karena cobaan rondo, cobaan hidup. Dia coba-coba cari yang lain. Seminggu setelah putus, saya cek Instagramnya, dia punya pacar baru. Ternyata pacar barunya pengelola cobaan rondo. Kayaknya dia yang bikin mitos dah, gitu kan? Oh. Dan itu kenapa aku seneng karena ketika aku off air job-joban event gitu, penonton pasti ngetuk cobaan rondo di Malang gitu. Oh, udah beat singelong ya? Beat singelong. Cobaan rondo. Iya. Itu kayak kejadian gua itu Jambore kemarin tuh, akhirnya jadi beat singelong babi banget, jadi ceng-cengan. Tahu dari mana? Ya, YouTube Sari. Aduh, brengsek banget itu. Gua sebel banget juga ya kan. Ya. Iya, selalu itu kalau ketemu anak. Dari mana Bang Du? Ya, YouTube Sari. Udah harapannya itu doang, udah jadi beat ceng-cengan aja, brengsek banget. Iya. Tapi yang bertangkap tuh berarti di notice. Iya. Ya udahlah, favorit itu lah. Tapi selain itu ada nggak yang agak nyeleneh gitu beatmu? Agak nyeleneh. Apa yang kan pasti kan banyak koleksi beat kan. Nah, kelemahanku juga itu perpustakaan ini pengarsipan materiku jelek banget. Nggak begitu rapi. Oh, buku materi hilang gitu. Apa ya materiku? Aku harusnya butuh pengingat di sini ada satu anak Malang sih. Apa ya bentar Bang? Materi. Sun aku belum pernah. Sun Malang aku belum Bang. Harusnya Covid, aku Sun Malang. Oh, apa ya? Kalau nggak ketemu nggak usah dipaksain juga sih menurutku. Tapi kalau Cobaan Rondo itu yang berangkat dari kejadian nyata. Kalau proses kreatifku sebenarnya contoh kasus ku tarik ke atas. Bagaimana itu terjadi Bang? Kayak sebenarnya itu hal yang belum terjadi. Udah terjadi. Beneran terjadi. Oh, kalau yang mitos itu belum. Tapi memang putus. Memang putusnya benar. Putusnya benar. Cuman apa nih berhayalnya gitu ya? Kan ada proses berhayalnya kan. Untuk satu beat kan gue sangat percaya itu sih. Iya. Beat itu tercipta kalau memang dasarnya ceritanya memang udah bagus. Ditambah berhayal kita gimana itu bisa jadi satu beat. Ya. Lu berhayal tentang Cobaan Rondo itu. Putusnya udah jomblo nih. Terus waktu itu open mic Malang. Aku pengen bikin one liner. Pikirannya Cobaan Rondo itu. Apa ya one liner ya? Biar cepet nih. Waktu itu lagi kompetisi Ultras Tawa. Iya tahu. Kompetisi internal di Malang. Teknik wajib kalau nggak salah one liner tuh. Biar cepet. Apa ya? Oh, di Cobaan Rondo ada mitos sampai sama putus. Aku cerita itu ke pacarku. Dia langsung ajak ke situ. Sebenarnya itu. Gitu. Putusnya bener. Iya. Berhayalnya situ. Berhayalnya ke situ. Oh iya.
Gitu. Kocak nih Fajar Muti nih emang nih. Anjing. Gue baru tahu lagi itu tadi yang paling brengsek yang Prisho itu brengsek banget tuh. Gambling itu. Gambling banget hidupnya. Orang Mas Bobby Darwin tuh gila Fajar itu. Iya. Berani-beraninya itu sebelum naik tuh. Iya. Karena memang secara open mic di Jakarta gue ketemu lo tuh belum mencuri perhatian menurut gue. Iya. Ya oke aja gitu, tapi bukan mencuri room satu open mic gitu. Iya. Malah Wongso tuh nyuri room open mic. Iya. Nah, menurut gua. Nah, itu kerasaanku juga, Bang Yo. Kadang Bang Yo. Apakah open mic itu masih mewakili atau representatif untuk TV? Kadang aku gitu. Karena aku nggak yakin materi pre-show kalau di open mic bekerja dengan crowd seperti itu. Iya, sih setuju. Nggak bisa ngukur di open mic. Iya, apalagi open mic emang apalagi bukan open mic spesial ya. Maksudnya open mic berbayar gue yakin. Iya. Memang selalu kayak gitu, nggak bisa ngukur sih di penonton nggak bayar tuh selalu nggak bisa ngukur. Iya. Ya orang nonton gratis ngukur dari mana? Iya. Tapi dengan bentuk panggung kayak gitu misalnya dan situasinya. Jakbar kan panggungnya di sini, penontonnya banyak kan di sini tuh. Aku main teatrikal di sini, yang ini ketutup pantinya kayak gitu kan Bang Yo. Banyak faktor sih. Iya, banyak faktornya juga. Gitu sih. Tapi Jar, ada nggak dari 2014 sampai hari ini gue paling senangnya ini sih. Tawarannya nih. Iya. Beat paling ngapain sih gue punya beat ini nih? Aneh banget nih beat gitu kayaknya. Beat ini hampir keluar di show tadi. Gara-gara seri Mas Tope. Dan kamu punya beat absurd nggak? Punya. Apa beatnya gimana tuh? Aduh, brengsek banget lagi. Anjing banget. Untung gak keluar. Jadi di Kalimantan kan aku perbatasan Malaysia tinggalku. Itu dulu ada berita Indonesia dan Malaysia bakal pecah perang. Ya. Karena isunya Malaysia geser patok meluasin wilayah. Kalau beneran pecah perang, masyarakat sipil tuh harus dievakuasi. Tapi kan masyarakat Indonesia ngeyel-ngeyel. Nanti ada sniper Malaysia gitu. Aduh, ya dapat jual pentol. Kau nak makan pentol? Gitu. Dibuka dandangnya isinya tentara. Ayo. Dar ini pentolnya gitu. Balik lagi ke dandang gitu. Belum selesai Bang Yo. Belum. Rumahku tuh Bojonegoro sebenarnya. Aku kan lahir Bojonegoro, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Ujungnya nggak pernah konflik. Kalau konflik yang digeser Bengawan Solo. Perbatasannya Bengawan Solo. Yang kasihan perahu penyeberangan. Apa? Ayo semua naik gitu kan. Mas, sungainya jangan digeser. Nggak nyampe ini. Anjing lucu lagi. Penumpang saya mati tadi hidup loh. Ini udah 2 hari di sungai gitu. Wow. Digeser. Malu aku Bang. Untung nggak keluar tadi. Iya, emang kadang-kadang cuci tuh melogiskan beat nggak bagus aja. Dipaksain aja kalau udah mentok kadang-kadang. Untung lu nggak mentok banget tadi. Aduh. Nih ngobrol 2:30 pagi, ya sisa-sisa energi ketawa udah nggak maksimal, brengsek banget dah. Tapi menarik obrolannya, anjing banget dah. Badan bini gue udah WhatsApp tadi, di mana? Gue bilang rahasia. Iya. Itu 2015. Iya, 2015. Iya. Tapi semua orang pasti ngelewatin fase itu sih. Iya. Iya, karena menurut gue komik harus ngelewatin fase itu. Seedan-edannya komik siapa pasti ngelewatin fase itu sih. Cuman kalau abang-abang yang lebih tinggi kan kayak bilang, ya itu gue yang dulu. Ya iya sih. Bilang aja lo malu gitu. Pakai ngomong itu gue yang dulu. Ini sama kita juga pernah dulu. Pernah dulu. Iya, gimana sih? Pernah dulu. Tapi Jar, mungkin terakhir Jar, komik favorit itu siapa sih Jar di Indonesia nih Jar? Di Indonesia yang berpengaruh terhadapku tuh Bang Radit pasti. Bang Radit, Bang G, Bang Rian sama Cak Muslim 2013. Ya, itu Muslim. Iya. Iya, itu baru dapat kesempatannya gue sama Rian secara beat. Tapi ada nggak beat favorit dari komik-komik yang lu suka itu, yang apa beat mana yang lu suka? Bang Rian tuh aku suka yang ini, ada orang ngeramal kiamat 2012. Oh, udah ada itu di YouTube gua. Udah ada. Iya yang dipahat kan itu. Dipahat. Udahlah kita. Iya itu memang yang ngeramal. Iya, kalau Rian gua juga ada satu beat yang sebenarnya gue suka banget sih, Power Rangers, cuman gue lupa ngomong tuh yang Power Rangers. Yang dia pakai voice over. Iya. Bagus. Iya.
Ya, tapi moga lu panjang terus Jar, sukses 11 Jar. Amin Bang Yo. Thank you Jar udah mau main ke konten UMKM ini. Aman Bang Yo. Tapi lu happy nggak sih ngobrol kayak gini? Happy Bang Yo. Happy Bang Yo. Gue juga sangat happy. Maksudnya, nih. Kita semua kayaknya punya ini dah, narsistik dah. Maksudnya kalau ditanya proses kreatif pasti seneng. Pasti seneng untuk ngebongkar itu seneng. Iya, dan gue tuh ini ya orang mungkin ini gue sadar banget penontonnya pasti nggak terlalu banyak, tapi kayaknya di situ idealis gue ada gitu. Iya. Tapi saya juga mohon maaf nih nggak bisa sepecah episode yang lalu gitu kan. Sapar pecah banget kan. Cimahui gitu jadi kayak. Gue kadang-kadang memang nggak harus selucu itu kok. Iya, nggak harus lucu. Aman ini ya. Sorry banget, sorry. Makanya thank you Jar. Thank you. Ya, udah.